Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Kelompok kriminal bersenjata tembak 12 warga sipil, 10 tewas dan 2 kritis. Seorang penumpang hilang di perairan Turiri Mimika saat perahu cepat yang ditumpangi dihantam gelombang tinggi. Edarkan narkotika jenis sabu-sabu dan ganja, pasangan suami istri diringkus polisi. Kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya menyerang sekelompok warga sipil di Kampung Nagoliat, Kabupaten Duga. Dari 12 korban warga sipil, 10 orang meninggal dunia dan 2 orang kritis. Sebagian besar korban ditembak dari jarak dekat. Korban keseluruhan adalah 12 orang, 10 orang meninggal dunia, 2 orang luka-luka. Salah satu adalah OAP, seorang pendeta yang ada di distrik Kiem. Ya. Kemudian untuk 11 korban tadi sudah diterbangkan dari Duga menuju Timika. Sekira pukul 15.30 semua korban sudah tiba di Timika dan Kapolres Mimika AKBP Gede Putra telah menyiapkan ambulan, baik ambulan Polri, ambulan TNI dan ambulan rumah sakit setelah standby untuk mengevakuasi seluruh korban. Yang dievakuasi 9 meninggal dunia, 2 orang luka-luka. Ya, mudah-mudahan yang 2 orang luka-luka segera dapat sembuh, dapat perawatan yang baik. Jadi kami sangat menyesalkan adanya kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata, tepatnya yang dilakukan oleh kelompok Egyanus Kogoya terhadap warga masyarakat sipil. Dan saat ini kami dari Kepolisian Polda Papua dan Satgas Damai Karten masih mendalami motif-motif kekerasan teror yang dilakukan oleh kelompok Egyanus Kogoya di Kabupaten Duga. Polisi dan tentara mengevakuasi 9 orang yang tewas dan 2 orang yang terluka ke Kabupaten Mimika menggunakan helikopter TNI. Tiba di Bandara Moses Kilangin, seluruh korban dibawa ke RSUD Mimika. 2 korban kritis dibawa ke ruang UGD. Adapun kendaraan yang kita siapkan itu berjumlah 9 unit, baik dari RSUD maupun dari kerukunan-kerukunan, termasuk juga dari TNI AU yang membantu untuk menyiapkan unit atau armadanya. Kemudian untuk rencana evakuasi kami nanti setelah tiba di bandara, langsung akan kami arahkan ke RSUD Mimika. Sebelum diserahkan ke keluarga masing-masing, RSUD Timika tengah melakukan identifikasi terhadap korban. Pihak rumah sakit menyiapkan 15 tim medis agar penanganan terhadap korban berjalan lancar. Di rumah sakit sesuai SOP penanganannya kami lakukan secara maksimal dan tetap kami memberi atensi dalam penanganan SOP pemusnahan jenazah, khusus bagi jenazah yang akan kami tangani terus dengan korban luka hidup. Tetap juga akan sesuaikan dengan SOP di UGD, unit gawat darurat, dan kami sudah komunikasi sejak kami mendapat informasi dari pihak-pihak terkait dalam hal ini lokasi peristiwa di Duga. Polisi dan tentara masih memburu pelaku yang berjumlah 20 orang dan membawa 8 pucuk senjata api. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Seorang penumpang perahu hilang saat terjatuh dari longboat yang ditumpanginya Sabtu lalu. Yosua, seorang guru di kampung Omoga, terjatuh dari atas perahu cepat yang dihantam gelombang tinggi saat ia bersama 19 penumpang lain menyeberang dari Pomako ke Omoga. Kapal sempat menepi dan mencari korban namun nihil karena kondisi cuaca yang buruk. Tim SAR mengirim anggota lalu mengevakuasi 19 orang penumpang ke kota Timika.
Basarnas Timika sedang melaksanakan pencarian terhadap kejadian kecelakaan kapal satu buah longboat dari Timika menuju ke Omoga, Wanasari dengan penumpang atau person on board 20 orang dan 19 orang dalam keadaan selamat sedang berada di pesisir Pulau Kuriri dan 1 orang sedang dalam pencarian. 1 orang ini terjatuh dari kapal atau yang biasa kami sebut man overboard karena gelombang atau karena cuaca yang tidak bersahabat pada pukul 08.00 waktu Indonesia Timur. Hingga berita ini disusun, tim SAR masih melakukan pencarian terhadap Yosua, namun belum membuahkan hasil. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Setelah melakukan pencarian selama 7 hari, tim SAR akhirnya menghentikan operasi pencarian terhadap seorang penumpang perahu cepat yang hilang di Kabupaten Asmat. Penghentian ini sesuai dengan SOP tim SAR yang hanya membatasi pencarian korban selama sepekan. Kendati demikian, tim SAR tetap memantau perkembangan dan jika ada tanda-tanda korban ditemukan, maka tim gabungan akan melakukan evakuasi. Pencarian terhadap 1 korban yang hilang terkait dengan kecelakaan kapal 1 longboat yang terbalik di daerah perairan antara perairan Semendoro dan daerah Prima pun dengan POB 8 orang dan berhasil ditemukan 7 orang dan 1 dinyatakan hilang. Hingga kemarin tanggal 14 Juli 2022 kami telah usulkan ditutup. Proses pencarian yang berlangsung dari tanggal 8 dari unsur SAR gabungan baik rekan-rekan yang berada di pos SAR Asmat maupun unsur SAR gabungan dari pos AL dan Polairut serta elemen masyarakat yang melakukan perbantuan pencarian telah dilaksanakan secara maksimal. Adapun jika ada masyarakat yang menemukan tanda-tanda akan keberadaan korban atau ada kapal-kapal yang melintas dan menemukan akan tanda-tanda keberadaan korban agar kiranya dapat melaporkan kepada unsur SAR gabungan di daerah Asmat. Perahu cepat Senin pekan lalu membawa 8 penumpang dari Kampung Prima pun menuju Kampung Samendoro, Kabupaten Asmat. Namun dalam perjalanan, perahu dihantam gelombang tinggi dan tenggelam. 7 penumpang kapal berhasil menyelamatkan diri, namun 1 orang bernasib naas. Dari Kabupaten Asmat, Igobat Momolin melaporkan. Kepolisian daerah Papua menurunkan anggotanya untuk membantu Komisi Pemberantasan Korupsi mencari keberadaan Bupati Mambramo Tengah, Riki Hampagawak, yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penyuapan dan gratifikasi. Tersangka Riki diduga melarikan diri ke Papua New Guinea. Ia diduga menggunakan jalan setapak melalui Skowutung dan menyeberang ke Papua New Guinea. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua, Kombes Faizal Ramadhani, mendapatkan informasi tersangka diantar ke Pasar Skow. Kami dari Polda Papua pada prinsipnya kita membantu dari penyidik KPK terkait penyidikan RHP. Dalam hal ini kita membantu pencariannya. Jadi kami mendampingi penyidik KPK tersebut. Memang dari terakhir kita dapatkan informasi dia diantar ke pasar di dekat Skow. Nah itu kira-kira hari Kamis pagi ya. Kamis pagi dan memang kita masih upayakan, kita juga sebarkan jaringan termasuk juga kontak-kontak kita yang ada di sebelah untuk membuktikan apakah benar dia sudah ke sana seperti itu. Tapi pada prinsipnya kita tetap akan sejauh dari penyidik KPK meminta bantuan kita akan tetap dukung seperti itu. Riki Hampagawak terjerat kasus korupsi di Kabupaten Mambramo Tengah, anggaran APBD tahun 2013 hingga 2019.
KPK telah menggeledah di sejumlah tempat milik tersangka di Kabupaten Bekasi, Jakarta, hingga Sleman terkait dugaan suap dan gratifikasi yang diterima tersangka dalam berbagai proyek di Pemkab Mambramo Tengah. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.